Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa dua perusahaan yang ada rencana untuk merger dan harga sahamnya kemarin mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Danamon. Saham Danamon hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 2.540. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini Danamon memang trennya sudah mulai bergerak naik. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150 yang beberapa kali dicoba ditembus gagal break. Tapi satu minggu terakhir ini Danamon berhasil bertahan di atas support 2350 dan dalam beberapa hari kemudian berhasil naik melewati garis EMA 50 dan 150. Dan hari Jumat kemarin malah sempat naik menyentuh resisten berikutnya di sekitar harga 2650. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak turun pun langsung bergerak naik. Dan jika kita perhatikan kenaikan Danamon dalam satu minggu terakhir ini memang karena ada pemberitaan bahwa MUFG caplok Bank Panin atau PNBN hadirkan bank terbesar kelima di tanah air. Ini karena ada rencana akuisisi oleh MUFG, salah satu grup jasa keuangan di dunia asal Jepang. Dan MUFG ini sudah mempunyai bisnis yang ada di Indonesia, yaitu Bank Danamon. Jadi Bank Danamon merupakan bagian dari MUFG. Dan rencananya apabila berhasil mengakuisisi PNBN, Bank Danamon akan merger dengan PNBN dan diharapkan menjadi bank terbesar kelima di tanah air. Tapi ingat, ini baru rencana. Sehingga boleh kita anggap ini rumor. Dan biasanya memang karena ada rencana-rencana seperti ini, harganya dibuat naik. Tapi jika kita perhatikan hari Jumat kemarin walaupun naik 4% lebih, candlenya menurut saya kurang bagus. Tanggal 14 pun sebenarnya dipaksakan untuk bergerak naik. Jadi tetap harus hati-hati karena jika kita perhatikan walaupun ada pemberitaan seperti itu, ini belum pasti. Bisa saja nanti tiba-tiba harganya dibuat turun baru keluar berita bahwa rencana akuisisi gagal atau rencana merger gagal. Tapi bisa kita lihat walaupun kita belum tahu berita ke depan kayak gimana, secara teknikal jika kita perhatikan sebelumnya Danamon sudah gagal break harga 2.650. Setelah gagal break, Danamon langsung dibuat turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi kita sudah harus hati-hati apabila kita lihat secara history atau technical. Apabila ternyata minggu depan Danamon dibuat naik kembali mengetes garis resisten 2650, gagal break. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya jangan FOMO karena ada pemberitaan itu. Apalagi teman-teman baru mau entry hari Senin depan. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Untuk broker summary bisa kita lihat walaupun naik 4% lebih, ini malah ada distribusi. Dan bisa kita lihat satu minggu terakhir ini, Danamon mulai bergerak naik, tapi malah ada distribusi. Malah 2 hari terakhir kenaikan hampir 6% lebih, malah distribusinya lebih besar. Jadi ingat, bisa saja karena ada pemberitaan ini, bandar jualan di harga atas. Jangan sampai bandar melakukan penjualan di harga atas, teman-teman malah belinya di harga atas. Sehingga teman-teman malah akan rugi. Jadi walaupun teman-teman mau entry, karena bisa saja pemberitaan ini terakhir akan jadi benar dan Bank Danamon akan merger, tapi paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di 2400 sampai 2450. Jadi tunggu di range harga ini. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50 dan 150, menurut saya akan lebih baik. Jadi tunggu turun mengetes kembali garis EMA 50 dan 150. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry. Itu menurut saya akan lebih bagus daripada kita paksain untuk lanjut entry pada saat ternyata hari Senin depan Danamon masih melanjutkan kenaikan. Karena harga yang teman-teman beli sudah sangat tinggi karena dalam satu minggu terakhir ini Danamon sudah naik dari harga sekitar 2.350 sampai sekarang 2.500-an. Dan sekarang kita coba lihat sekilas untuk PNBN. PNBN jika kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini trennya sudah bergerak uptrend.
Jadi beda dengan Danamon yang baru 1 minggu terakhir ini bergerak naik, PNBN dalam beberapa bulan ini tren sudah mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan saat ini masih belum berhasil break resisten di sekitar harga 1900. Jadi mencoba untuk naik di atas harga 1900, gagal break, saat ini mulai bergerak turun. Walaupun hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 1855. Tapi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 1900 masih gagal break. Sedangkan untuk support kuat jika kita lihat saat ini ada di sekitar harga 1700. Dan untuk garis MACD saat ini mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat di sini untuk PNBN kenaikan 1% lebih ini malah ada akumulasi. Asing terlihat juga hari Jumat kemarin melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk PNBN menurut saya juga masih lebih bagus trennya dibandingkan Danamon dan masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman mau entry membeli saham PNBN juga memang masih bisa dipantau karena saat ini dekat dengan resisten, sebanyak wait and see dulu, dan paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1700 sampai 1750 untuk entry-nya. Jadi tunggu terkena pullback dulu. Apabila menyentuh daerah support ini masih bisa rebound, baru coba entry, atau memang masih bisa buy on breakout dengan target jangka pendek di sekitar harga 2000 sampai 2100. Tapi apabila buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin. Sekarang saya coba update lagi pergerakan dari BBYB. Bisa kita lihat BBYB hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi, hampir 10% ke harga 1295. Kenaikan hari Jumat kemarin membuat BBYB naik menyentuh garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1310. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila minggu depan BBYB berhasil break garis EMA 50 ini, maka trennya akan mulai membaik dan terkonfirmasi garis downtrendnya patah. Jadi saat ini BBYB sudah berhasil rebound dari support 950, langsung naik di atas resisten 1200 dan menyentuh garis EMA 50. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hampir 10% ini masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham BBYB. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBYB masih ada potensi untuk break garis EMA 50, dan apabila berhasil break, maka target berikutnya nanti di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1570 sampai harga 1600. Jadi ini target take profit apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah. Karena ingat, apabila memang BBYB masih gagal break garis EMA 150 ini, trennya belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi trennya masih ada potensi untuk bergerak sideways. Dan berikutnya saya coba analisa saham EMTK. Bisa kita lihat di sini, EMTK juga hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 1700. Dan secara tren jika kita lihat, EMTK saat ini trennya mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat mencoba untuk break harga 3000 ternyata gagal break. EMTK terus bergerak turun. Malah sempat ARB 2 kali sampai 3 kali dan langsung berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini pun jika kita perhatikan garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini EMTK mencoba untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi setelah turun menyentuh harga 1500 bisa kita lihat EMTK mulai mencoba untuk bangkit. Jadi ini baru mencoba untuk reversal trend. Belum terkonfirmasi bahwa EMTK akan mulai uptrend dan naik kembali di atas harga 2400. Tapi ini sudah mulai ada optimisme. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 4% lebih ini sebenarnya ada akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Sekarang coba kita lihat untuk netnya. Teman-teman bisa lihat ini akumulasi. Walaupun dilihat sekilas di sini sepertinya distribusi, tapi ini akumulasi. Asing yang terus distribusi mulai masuk akumulasi. Asing menurut saya penting untuk kita pantau untuk EMTK karena sebelumnya pada saat EMTK terus bergerak naik, asing terus masuk akumulasi. Jadi di bulan 4
Jika kita bisa lihat lebih jauh lagi, itu sebenarnya asing akumulasi terus. Itu yang membuat EMTK terus naik dan sampai menyentuh harga 3.000. Setelah itu bisa kita lihat asing terus distribusi dan EMTK juga terus bergerak turun. Dan 2 hari terakhir ini asing mulai masuk. Jadi kita bisa pantau EMTK. Apabila minggu depan asing kembali terus akumulasi sama EMTK, EMTK berpotensi untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini jika kita perhatikan, walaupun EMTK naik 4% lebih, trennya memang belum bagus. Jika kita perhatikan, resisten terdekat saat ini di 1800. Dan resisten MA50 saat ini di 1850. Jadi menarik untuk dipantau, karena saya lihat EMTK masih ada potensi untuk mencoba break harga 1800 sampai garis MA50. Apabila berhasil break, maka trennya akan mulai membaik. Dengan target berikutnya di sekitar harga 2000 sampai garis MA150 di harga 2025. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.500-an sampai harga 1.600, menurut saya masih bisa di hold selama harga 1.500 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di atas harga 1.500, minimal tren EMTK trennya akan mulai bergerak sideways. Sehingga dorongan ke bawah sudah berhenti atau bisa kita bilang sudah mulai melemah. Sehingga potensinya adalah mulai berbalik arah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.